Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, warahmatullahi selamat wabarakatuh. pagi teman-teman semua. Seperti yang telah diagendakan pada hari ini, kita akan membahas mengenai analisis harga pokok produksi dan keuntungan UMKM Cireng, dan lebih tepatnya kita mengambil studi kasus dari Cireng ICC kami, dan itu kebetulan yang menjadi pemilik dari Cireng itu adalah saya pribadi gitu ya, sehingga data-data yang dikumpulkan di PowerPoint ini ataupun makalah ini itu real. Oke, next aja Dam. Oke. Oke, nah di sini ada mengapa topik ini penting. Yang pertama, UMKM itu mendominasi ekonomi. Artinya, UMKM ini menyerap banyak tenaga kerja dan menyumbang besar pada PDB nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, minim pencatatan biaya. Nah, banyak pelaku usaha yang mengandalkan perkiraan kasar atau feeling gitu ya, bukan menghitung secara terstruktur. Kemudian ada yang ketiga, biaya tersembunyi terlewat. Artinya, gaji pemilik atau penyusutan alat dan listrik sering tidak ikut dihitung sebagai biaya usaha. Next, Dam. Nah, sekarang kita ke profil singkat dari Cireng si kami ini ya. Jenis usahanya itu adalah kuliner atau makanan ringan, berdiri sejak 2024, lebih tepatnya itu awal Januari 2024 ya teman-teman. Lokasinya di Kampung Junti Hilir, tenaga kerjanya ya kebetulan kalau dari struktur itu satu orang, tapi kalau yang untuk mengerjakan produksi itu ada keluarga gitu. Kemudian untuk tempat usahanya itu tepat di halaman rumah, tapi tidak tepat banget gitu, di depan gerbang GJA. Kemudian promosinya itu adalah word of mouth atau mulut ke mulut, dan di sini kita menggunakan media sosial juga. Sehingga next aja Dam. Nah, kemudian di sini apa sih yang akan kita cari tahu dari si penelitian ini? Nah, yang pertama, kita mengidentifikasi dan mengklasifikasi seluruh komponen biaya usaha. Kemudian yang kedua, menganalisis metode penentuan harga jual yang dipakai pemilik saat ini. Yang ketiga, menghitung harga pokok produksi per unit gitu. Yang keempat, menghitung keuntungan aktual dan membandingkannya dengan estimasi pemilik. Serta yang keenam, yang kelima dulu ya. Yang kelima, mengidentifikasi atau kelemahan dalam pencatatan biaya usaha ini. Dan yang keenam, itu menyusun rekomendasi ya udah. Kemudian yang terakhir, itu bagian orang terakhir ya. Next, Dam. Bagaimana sih data ini dikumpulkan gitu. Nah, yang pertama, itu observasi langsung ya. Jadi observasi langsung itu bukan apa ya? eh secara langsung gitu, wawancara langsung antara saya dan teman-teman saya seperti Sandy dan Satria gitu ya, tapi tidak datang ke tempat saya karena mungkin dari segi lokasi itu jauh gitu dari kampus atau dari teman-teman saya ke rumah saya gitu, sehingga data yang dikumpulkan itu kita melalui diskusi aja gitu, dan wawancara tidak struktur sudah dijelaskan tadi. Kemudian data primer dan sekunder. Nah, mungkin itu yang dapat dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Oke, terima kasih untuk presentasi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rincian bahan baku dan tenaga kerja dari komponen biaya pertama per bulan sampai dengan 26 hari kerja. Yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung. Untuk komponennya itu yang pertama ada tepung terigu, minyak goreng, isian ayam, bakso, keju, dan bumbu. Perharinya itu untuk tepung tapioka, terigu, sama minyak goreng itu biasanya itu kata penjualnya 90.000 sampai di per bulannya itu berarti 2.340.000. Ada isian ayam, bakso, dan keju, dan bumbu sebesar 30.000 per hari. Per bulannya itu bisa menghabiskan 780.000. Untuk totalnya menjadi 120 hari. Per bulannya itu jadi 3.120.000. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung. Pemilik bekerja 6-8 jam per hari tanpa menggaji diri sendiri. Soalnya ini kan usaha dari teman saya sendiri ya. Jadi tapi waktu itu punya nilai ekonomi yang nyata. Jadi keuntungannya itu setara UMR, yaitu 3 juta per bulan. Oke, next lanjut. Yang kedua ada rincian biaya overhead pabrik. Untuk biaya pendukung produksi di luar bahan baku dan tenaga kerja. Yang pertama itu ada overhead variable.
Yang pertama ada gas LPG, kurang lebih itu 10 tabung, harganya itu 200.000. Yang kedua ada kemasan mika atau plastik, yang harganya itu biasa menghabiskan 260 perak, dan kualitas berjalan 130. Jadi untuk subtotalnya itu 590. Yang kedua ada overhead tetap atau seiring terlewat. Yang pertama ada listrik dan air. Alokasinya itu hampir 30%. Yang kedua ada penyusutan alat masak. Dan untuk semua subtotalnya itu di situ sudah tertera, yaitu 225 perak. Jadi total overhead pabrik sama dengan 590.000 ditambah 225.000, jadi 815.000 per bulan. Oke, lanjut. Yang kedua ada menghitung harga pokok produksi atau HPP. Untuk menjabarkan semua biaya ini, kita membaginya itu per unit ya teman-teman. Yang pertama ada bahan baku langsung, yaitu 3.120.000 yang tadi, tenaga kerja langsung inputnya 3 juta, overhead variabel 590.000, total biaya produksinya itu 6.935.000. Rumus per HPP per unitnya itu total biaya produksi ditambah jumlah produksi per bulan, jadi 6.935.000 dibagi 2.600 per piece sama dengan 2.667 HPP per piece. Ini adalah biaya minimum sebenarnya untuk membuat satu piece barang, lebih dari sekedar harga bahan baku. Oke, next. Yang terakhir mungkin versi pemilik kasus versi terstruktur. Yang pertama itu perkiraan pemiliknya itu HPP per unitnya itu 1.300 dikurang 1.500. Untuk harga jualnya itu 2.500. Jadi total biaya atau per bulannya itu 3.910. Jadi keuntungannya itu biasanya 2.590.000 untuk per bulan yang terlihat. Hitungan struktur aktualnya, yang pertama ada HPP per unit 2.667. Harga jualnya 2.500, total biaya per bulannya itu 6.935.000. Dikurang, berarti minusnya itu rugi per bulan itu ada 435.000. Jadi setiap cireng yang terjual sebenarnya membuat rugi usaha sebesar 167%, 167 perak. Karena biaya tenaga kerja, listrik, dan penyusutannya itu belum dihitung. Oke, mungkin segitu saja dari yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sandy Setiadam. Terima kasih. Oke, kita lanjut saja. Mengapa sih ini terjadi gitu? Jadi ada 4 akar masalahnya. Permasalahan mendasar dalam pengelolaan keuangan usaha ini, yang pertama, keuangan usaha dan pribadi itu tercampur. Listrik dan air rumah tangga tidak dialokasikan ke biaya usaha, sehingga APP terlihat lebih rendah dari yang sebenarnya. Lalu yang kedua, tenaga kerja pemilik tidak dihitung. Karena dikerjakan sendiri, waktu dan tenaga pemilik tidak dianggap sebagai biaya. Padahal itu bisa saja dianggap sebagai tenaga kerja atau biaya. Lalu yang ketiga tidak ada cadangan penyusutan seperti wajan, kompor, dan blender yang akan rusak. Tanpa dana cadangan, penggantian akan mengganggu modal kerja. Lalu yang keempat ada harga jual di bawah HPP gitu. Jadi HPP-nya tuh Rp2.667, sedangkan si pemilik usaha ini tuh menjualnya dengan harga 2.500 gitu. Sangat disayangkan, soalnya harga jualnya di bawah PP gitu. Justru jadi rugi gitu. Kita next aja sebentar. Lalu di sini ada 6 langkah perbaikan untuk pemilik gitu ya dari saran kita. Yang pertama ada naikkan harga jual ke kurang lebih 3.500 per pieces gitu. Margin 20% secara bertahap. Lalu yang kedua ada pisahkan keuangan, buat kas atau dompet usaha terpisah dari pribadi supaya teralokasikan dengan baik. Ini apa bentar. Lalu ada gaji diri sendiri, tetapkan 3 juta per bulan sebagai biaya
tenaga kerja langsung. Lalu sisihkan dana penyusutan kurang lebih 2.500 sampai 3.000 per hari untuk ganti alat masak. Lalu alokasikan biaya utilitas yaitu 30% dari tagihan listrik dan air sebagai overhead. Lalu yang terakhir ada evaluasi biaya rutin, tinjau biaya tiap bulan, cari peluang beli grosir. Oke, next bentar. Lalu di sini ada simulasi harga jual yang ideal menurut kita bertiga gitu. Pada volume ini tuh 2.600 pieces per bulan tuh dengan HPP yang sudah kita hitung yaitu 2.667 rupiah per unit. Dengan margin 10%, kita dapat menjualnya dengan harga 2.963. Untung per unitnya sebesar 296. Untuk per bulannya sebesar 769.600 rupiah. Oke, dan di sini bisa dilihat saja ya. Lalu di sini saya mau rekomendasiin aja gitu buat marginnya tuh 20%. Karena kita melihat rata-rata dari sisi margin. Untuk harga jualnya yaitu 3.500 per pieces. Untung kurang lebih 1.734 rupiah. Untung per bulannya itu sorry salah. Untung per bulan itu kurang lebih 1.734.200 rupiah per bulan. Oke, next bentar. Kesimpulan. Oke, kesimpulannya jadi pelajaran dari Cirengsi kami aja ini tuh usahanya tuh tampak untung 2.590.000 rupiah per bulan menurut pemilik. Tapi ruginya tuh 435 per bulan secara akuntansi. Lalu selisih ini berasal dari biaya yang terlewat yaitu gaji pemilik atau ya gaji usahanya gitu, listrik dan air serta penyusutan alat. Lalu ada HPP aktual yaitu sebesar 2.667 rupiah, lebih tinggi dari harga jual yaitu 2.500. Dan setiap penjualannya justru mengurus modal. Solusi utamanya di sini menurut kami ya itu naikkan harga menjadi kurang lebih 3.500 per pieces dan mulai catat semua biaya termasuk biaya tak terlihat. Menghitung biaya dengan benar bukan mempersulit usaha, justru itu memastikan usaha tetap hidup. Terima kasih. Mungkin presentasi kali ini kami cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurangan kata. Sesungguhnya yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.